Selamat pagi, salam sejahtera, salam Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat layanan podcast Kabar Bahalap Gereja Kalimantan Evangelis yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Diakon Kisman Umar. Saya dari Majelis Jemaat GKI Plangka 1, Gereja Husana, lingkungan pelayanan 4. Dan saat ini saudara kita akan membaca dan belajar serta merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, Zakaria 14 ayat 1-11, Jumat 1 Desember 2023. Tetapi sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa, mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau boleh memberkati dan memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami juga berdoa untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan masuklah dalam hati kami yang berkuasa atas hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri roh hikmat di tengah kealpaan dan dosa kami ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini dengan judul Kemenangan Terakhir Tuhan Menjadi Raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setelah dari penduduk, kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setelah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan
namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Amin untuk pembacaan Alkitab. Renungan untuk kita pada hari ini terdapat dalam kabar bahalap yang ditulis oleh Vikaris Iis Yukensi STH dengan judul Indah pada Waktunya. Ketika mendengar indah pada waktunya, mungkin pikiran kita segera mengarahkan pada momen pernikahan. Akan tetapi itu menunjukkan waktu tegaknya kedaulatan dan kekuasaan Tuhan di bumi. Saat itu semua orang akan sujud menyembahnya. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Israel berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa sekitarnya, seolah-olah Allah yang mereka sembah lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa, khususnya ketika mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan merajalela. Akan tetapi kita melihat bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu karena Ia yang berkuasa. Allah seperti seorang sutradara mengatur jalan sebuah peristiwa sejarah. Dalam adegan pertama, Allah mengumpulkan bangsa-bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota-kotanya direbut, dijarah, dan perempuan-perempuannya ditiduri. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadi tawanan di pembuangan. Ketika kita melihat Allah membuat seolah-olah kejahatan itu menang atau merajalela. Namun kita lihat pada adegan berikutnya, Tuhan tampil sebagai pahlawan memerangi kejahatan dengan kekuatan besarnya, mengguncangkan dunia. Ayat 4-6, mengalahkan kejahatan dan mengembalikan kedamaian. Itulah saat Allah bertahta sebagai Raja. Ayat 7-11, sebagai bentuk keadilan Allah menghukum kejahatan dengan berat. Ia akan menimpakan kengerian kepada segala bangsa yang jahat sampai mereka bersujud dan menyembah Allah. Hari ini kita menyaksikan dunia begitu penuh dengan kejahatan pada kelakuan umat manusia, dan dapat kita lihat hukum tidak mampu lagi berdiri tegak karena penindasan terhadap orang yang tidak mampu, penganiayaan, perampokan, pergumulan, dan lain-lain. Walaupun demikian, kita jangan pernah putus asa terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Saat ini Allah sedang menantikan waktu yang tepat untuk memutarbalikkan semuanya apa yang terjadi dalam hidup kita, bahwa kita yakin Allah akan datang tepat pada waktunya. Saat kedatangannya kita akan terkagum-kagum dan menyembah karena kekuasaannya dan anugerahnya yang begitu besar dalam hidup kita. Demikian renungan yang kami sampaikan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami telah dimampukan untuk membaca dan menyampaikan firman Tuhan. Masuklah dalam hati kami yang berkuasa atas hidup kami, serta beri kami roh hikmat untuk kami dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, mampukan kami untuk melihat cara-Mu bekerja dan menunggu dalam pengharapan sampai waktu yang indah itu
tiba. Kiranya doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian layanan podcast Kabar Bahalap Gereja Kalimantan Evangelis. Jangan lupa membagi program ini kepada semua orang agar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe layanan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.